Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Yakut kian terdesak. Ya, KPK sudah mengeluarkan dan membocorkan bagaimana kartu as, ya, dalang atau kasus kota haji ya di tahun 2024 ini terkuak begitu sekarang ini. Muncul ada fakta-fakta baru. Kabarnya para jamaah haji ya, kabarnya begitu kan mau dijadikan saksi nanti ya di sidang KPK begitu kan, di KPK. Nah, apakah ini akan menjadi menjadi satu alat bukti yang kuat? Bisa saja begitu. Bisa saja nggak? Karena semakin hari semakin menunjukkan KPK ini sudah nampaknya sudah menemukan fakta baru, tapi menunggu hasilnya, siapa yang akan menjadi tersangka di situ? Siapa yang akan menjadi tersangka? Kabarnya begitu. Dari 4 sampai 5 orang yang akan menjadi tersangka begitu. Jadi saya kira ya ayolah transparansi ke publik bagaimana kota haji ini begitu kan ya. Kota haji yang kemudian yang awalnya dapat 20.000 dari pemerintah Arab Saudi begitu. Lalu kemudian diatur 50% kota haji, 50% untuk haji reguler dan sebagainya begitu ya. Jadi saya kira ini menandakan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian kurang sehat. Pada akhirnya banyak yang mengatakan jangan-jangan ini sudah terkuak faktanya begitu. Ayo dong kita buktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa ya KPK bisa ya bisa membongkar begitu bagaimana soal kejadian-kejadian seperti ini. Kalau total kerugian negara sampai 1 triliun, ini saya kira tidak hanya dinikmati satu orang, bisa saja memperkaya orang. Kabarnya ada 100 kota haji yang kemudian begitu kan diberikan kepada travel itu. 100 travel yang diberikan kota haji itu. Dan bahkan faktanya begitu kan ya, ada yang mengatakan 43 sampai 113 juta ya pihak travel menyetorkan uang ke Kemenak pada waktu itu. Kabarnya begitu. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian KPK harus diberikan apresiasi begitu. Dan tidak hanya itu, ini kebangetan banget begitu kan. Kebangetan banget mengatakan kerabat hingga tukang pijet ya, pejabat Kemenak naik haji furoda pakai fasilitas negara. Agama saja sudah dikorupsi begitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah ngantri puluhan tahun begitu? Bisa saja nanti jadi 40 tahun, 30 tahun baru berangkat. Kasihan masyarakat dong. Yang seharusnya begitu kan ya. Yang seharusnya ini 92% ya jatah yang diberikan pemerintah Arab Saudi begitu, penambahan kotanya seharusnya ini diberikan kepada haji reguler bukan plus begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian akan ditelusuri begitu kan, akan semakin panjang ini antriannya akan semakin panjang. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya masyarakat masih melihat bahwa dengan adanya indikasi seperti ini ya kita tunggu saja nasibnya bagaimana begitu. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Kemenang dengan Jokowi begitu kan ya. Coba baca komentar netizen. Makanya aku analogikannya pejabat kalau dapat jatah apapun itu nggak mungkin ya ingat rakyat. Apa dia nggak punya anak istri ya Pak D, Bu D, Om, Tante dan sebagainya. Pasti mereka lah yang dapat. Itulah di negara Konoha begitu. Seperti itu memang. Ya di negara kita itu, ya di negara Konoha itu sistem keluarga. Coba dari instansi-instansi apa begitu, ponakannya, ponaannya, terus saudaranya, ininya begitu kan. Ya kalau sukses satu di atas semuanya sukses. Itulah di negara Konoha seperti itu begitu ya. Tidak mau berkontribusi begitu kan. Tapi yang penting punya jaringan. Ini ngeri sedap bos, ngeri sedap ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen mengatakan bahwa wah mampus lo ini kata netizen. Mampus aja lo pada Mulyono, lengser tinggal lo giring semua ke bui katanya begitu kan. Kita tunggu saja siapa yang akan menjadi tersangka itu begitu kan ya. Bahkan ya kerabat hingga tukang pijet kabarnya ya naik haji furoda pakai fasilitas negara. Benar nggak seperti itu begitu? Makanya koordinator masyarakat anti korupsi Maki ini sekaligus ya detektif ya partikelir ya Boyamin Saiman ya mengungkapkan bahwa
adanya puluhan keluarga pejabat yang menaikkan haji begitu kan ya secara furoda ke Arab Saudi ya dengan menggunakan fasilitas negara. Wah, ini sudah ada temuan baru begitu. KPK harus segera yang mentersangkakan orang-orang yang kemudian terlibat di dalamnya begitu. Jangan-jangan ada oknum begitu. Setiap tahun dana di Kementerian Agama sebelumnya juga terjadi korupsi begitu kan ya. Bahkan dugaannya ini masih menduga begitu kan. Dugaannya istri-istri pejabat ya berangkat dengan haji furoda, tapi di sana kemudian mendapatkan fasilitas dari negara untuk akomodasinya. Ada foto-foto gitu, saya serahkan ke sana katanya begitu. Ada buktinya begitu. Dan bukti inilah yang kemudian diserahkan kepada KPK. Nah, tinggal KPK yang menindaklanjuti itu begitu kan ya. Ketika ditanya soal asal institusi pejabat yang dimaksud, ya Boyamin mengatakan bahwa paling banyak berasal dari Kementerian Agama. Bayangkan ini begitu, betapa ngerinya begitu kan. Ya, kalau sudah seperti ini, saya tidak ngomong bang. Ini, coba kita begitu kan. Coba kita lihat saja dari pernyataan dari Maki di sini begitu kan ya. Ternyata kebanyakan dari Kementerian Agama. Jangan-jangan asisten rumah tangganya, istrinya, anaknya. Jangan-jangan begitu kan ya. Mendapatkan juga begitu dugaannya. Ini, namun terkait DPR belum bisa memastikan ya, belum memiliki bukti ya, belum memiliki bukti katanya begitu ya. Bahkan ya Boyamin menambahkan bahwa fasilitas haji tidak hanya dinikmati istri dan anak pejabat, tetapi juga diberikan kepada orang terdekat seperti pembantu hingga tukang pijat. Tukang pijat naik haji. Asisten rumah tangga naik haji. Ya, gimana begitu kan? Ya masyarakat Indonesia saat ini yang sudah antrian puluhan tahun, kasihan dong. Kasihan banget ya, kasihan banget. Jadi saya kira ini harus benar ditindaklanjuti begitu kan ya. Bayangkan kalau ada orang-orang yang sudah daftar puluhan tahun, ini akan semakin panjang antriannya begitu. Kenapa bang? Ya kuota haji 20.000 itu sangat berarti bagi masyarakat Indonesia. Justru akan mengurangi bagaimana ya orang-orang yang menunggu begitu di haji itu begitu kan. Ya, saya kira langkah pengelolaannya mungkin bisa saja ini kena pasal begitu kan. Ini melanggar aturan dan sebagainya. Ini harus diperiksa dong siapapun orangnya. Ngeri kan pada akhirnya begitu. Jadi menurut Boyamin ini, temuan ini semakin menambah keruatan penyelenggara haji begitu pada 2024 ya. Jadi gampang kita lihat saja begitu kan. Era Menteri Menak Yakut dan era Menteri yang sekarang ini begitu. Ya kita tinggal cocokkan begitu. Mana yang benar dan mana yang tidak. Buktinya pasti ada di situ. Kalau 50% ya haji plus 50% haji reguler, maka datanya di kementerian pasti ada begitu. Siapa yang berangkat, nama-namanya, siapa travel mana yang dapat di situ begitu. Jadi pasti ada lah. Tidak bisa mengelak ini begitu. Apalagi tidak ada. Kalau tidak ada semakin menambah kecurigaan. Ini kok tidak ada datanya. Jangan-jangan kerugian tidak hanya sampai 1 triliun, bisa saja bertriliun-triliun begitu kan. Ngeri kan pada akhirnya bos. Ngeri sedap. Ini harus diberantas siapapun orangnya begitu. Jadi saya kira ini langkah dari KPK ini saya apresiasi yang sangat luar biasa. Bahkan mengungkapkan begini, KPK ungkap modus jahat korupsi kuota haji 2024. Korbannya calon jamaah yang antri bertahun-tahun. Bayangkan yang seawalnya sudah berangkat ya 2 tahun lagi begitu tiba-tiba begitu kan dengan adanya seperti ini malah menunggu 5 tahun lagi. Yang seharusnya berangkat waktu itu aja begitu kan ya malah diperpanjang bertahun-tahun lagi begitu. Kan ngeri begitu kan. Dosa ini bos ya, zalim ini. Dosa besar ini begitu kan ya. Jadi saya kira rakyat tidak tahu soal ini begitu, pasti akan terungkap begitu. Makanya kritikan-kritikan pedas ini sebagai bentuk pembelaan dari masyarakat begitu ya. Masyarakat ingin bersuara begitu kan ya. Makanya tidak hanya itu begitu. Ini salah satunya juga begitu. KPK tak peduli bantahan Yakut soal ponsel. Yang penting isinya, bukan kepemilikannya. Wah. Setuju nih. KPK ini saya setuju dengan KPK ini begitu ya. Padahal kuasa hukumnya membantah bahwa itu bukan ponselnya milik Menak Yakut.
ya dibantah begitu. Tapi KPK mengatakan, ya tidak ada urusannya dengan itu. Yang penting isinya, ya bukan kepemilikannya. Inilah keberanian KPK. Ayo dong KPK tunjukkan, ya masyarakat di belakang Anda, bro. Ngeri kan pada akhirnya begitu. Jadi saya kira bahwa ya dengan adanya seperti ini maka KPK harus sudah bukti-buktinya sebenarnya sudah kuat ini begitu kan ya. Sudah kuat, tinggal mentersangkakan orang saja. Jangan sampai ada intervensi, Bos, ya. Jangan sampai ada intervensi ini begitu. Siapapun orangnya begitu kan ya. Walaupun ini dari pengacara Menak Yakut ya keberatan katanya begitu. Jamaah haji tahun 2004 jadi saksi di KPK. Semakin seperti itu, semakin menunjukkan ada kekhawatiran yang sangat luar biasa, Bos. Ada kekhawatiran yang sangat luar biasa. Siap-siap ya, siap-siap ini akan diperiksa begitu. Jamaah ini akan siap-siap akan diperiksa. Apalagi apa yang disampaikan oleh Maki, anak dan istri, ya, asisten rumah tangga, bahkan begitu kan ya, tukang tadi begitu kan ya, tukang tukang pijat begitu kan, kabarnya dapat haji. Nah, kita konfirmasi ke orangnya begitu. Datanya ini ada, kata Maki begitu. Datanya ini ada, sudah diserahkan ke KPK. Kita tunggu saja begitu kan, akan diproses atau tidak begitu. Siapa yang mendapatkan itu? Katanya kebanyakan dari Kemenak. Wah, ini kalau cara-cara Kemenak seperti ini begitu kan ya, ya ganti semuanya, rombak begitu. Prabowo harus berani memberikan terobosan-terobosan baru di situ begitu. Pecat orang yang bermain di dalamnya. Jadi artinya apa? Artinya biar tidak ada lagi hal kayak begitu. Dulu bagaimana siapa begitu kan ya, siapa lupa begitu kan ya. Lupa begitu karena orangnya sudah meninggal. Maaf ya, semoga mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan adanya seperti ini setiap tahun ke tahun begitu kan ya, selalu seperti ini. Nampaknya di Kementerian Agama ini menjadi ladang basah begitu. Ya, nampaknya sekarang ini menjadi ladang basah. Bahkan ya, embel-embel soal ini masih saja dikorupsi. Apakah tidak takut ya? Apakah tidak takut suatu saat nanti bagaimana begitu di akhir yaumul kiamah? Jadi saya kira ini harus benar-benar diingatkan begitu kan. Ya, diingatkan. Saya bukan benci begitu kan ya, tapi diingatkanlah kepada masyarakat, kepada para pemerintah jangan bermain seperti itu begitu kan. Pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap, Bos ya. Jadi saya kira bahwa langkah ini harus benar-benar diusut ya. Benar-benar diusut seberat-beratnya, usut seluas-luasnya begitu siapapun yang terlibat di dalamnya. Ngeri kan? Ngeri nih, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap sudah. Jadi saya kira ini pertanggungjawaban nanti begitu pasti ya Jokowi dengan Menak Yakut begitu kan ya. Karena Jokowi lobby-lobby politiknya ya kepada pemerintah Arab Saudi diberikanlah 20.000 ke Jokowi. Ya Jokowi masa tidak tahu begitu. Masa tidak tahu bahwa 50% ke kota haji, 50% ke reguler. Masa tidak tahu begitu. Kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.